Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Marcella Nadia Mayunisa Simanihuruk. Saya dari kelas C angkatan 2022 dengan NIM 6211221 Saya dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus penggelapan dana bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi ini banyak kekurangan. Tentunya tugas ini juga merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Bali Widodo SH.MSI. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan materi ini dengan menghadap dinding. Baik, yang seperti kita ketahui sampai saat ini, perekonomian ini adalah kunci di mana kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tanpanya ada ekonomi, kita tidak bisa memenuhi apa yang mestinya harus kita penuhi dalam keluarga, diri kita maupun masyarakat. Perekonomian di Indonesia pastinya ada naik dan turun. Namun, pada masa pandemi COVID-19 ini, perekonomian Indonesia ini menurun drastis. Kenapa menurun drastis? Karena selain pandemi COVID-19 ini merenggut nyawa seseorang, dan tentunya banyak yang direnggut, perekonomian ini juga menjadi ketakutan baik pemerintah dan masyarakat. Banyak perusahaan yang produksinya menurun, bahkan gulung tikar. Kenapa? Karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Tentunya apabila perusahaan sampai gulung tikar atau menurun produksinya, harus ada yang dikorbankan. Korbannya apa? Yaitu dengan pem-PHK-an karyawan atau mengurangi banyaknya karyawan. Nah, banyaknya karyawan yang di PHK ini juga akan meningkatkan pengangguran. Karyawan yang di PHK akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bagaimana bila pengangguran ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru? Tentunya sistem ekonomi dalam keluarga mereka atau dalam kehidupan mereka juga akan merasa sulit karena mereka sudah tidak bekerja, di PHK. Lantas bagaimana cara mereka untuk mempertahankan hidup mereka? Maka dari itu sangat disarankan untuk pemerintah membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan-karyawan di PHK. Karena tentunya kita tidak tahu karyawan yang di PHK ini
apakah dia sedang membutuhkan hal yang urgent ataupun lain sebagainya. Dengan penurunan perekonomian ini, tentunya banyak masyarakat juga yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lain, baik itu dari pendidikan, kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan. Itu akan sangat membuat masyarakat berpikir, bagaimana caranya saya harus mempertahankan hidup saya di masa pandemi ini. Dalam materi ini juga, Juliari Batubara ini, mantan Menteri Sosial ini, pada tahun 2020, ia melakukan penggelapan dana, yang dimana ia memberikan dana dengan sebesar 5,9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan selama 2 periode. Namun, Juliari ini memiliki pikiran dan hati yang licik, di mana seharusnya pada masa pandemi COVID-19 ini kita berada di bawah. Kehidupan kita itu sedang dipertaruhkan. Apakah kita bisa mempertahankan kehidupan kita apa tidak? Namun Juliari ini malah menggelapkan penggalangan dana bantuan sosial ini. Dengan apa? Dia melakukan korupsi. Tentunya akibat dari penggelapan dana ini yang dilakukan oleh Juliari ini, banyak masyarakat yang menerima sembako atau bantuan dana sosial ini tidak sepenuhnya utuh. Contohnya, yang harusnya dikasih segini, akibat dari perbuatan Juliari ini malah dipotong setengahnya. Dan ia melakukan penggelapan dana bantuan sosial ini adalah per 1 orang. Bisa dibayangkan dong, berapa banyak dan berapa besar uang yang ia terima dari penggelapan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Juliari ini sangat amat mengiris hati tentunya untuk membaca kasus tersebut. Karena di mana masyarakat mati-matian mempertahankan hidupnya untuk anak-anak mereka, orang tua mereka, pendidikan mereka. Namun Juliari ini malah melakukan tindakan korupsi dalam bantuan dana sosial ini. Masyarakat juga sangat amat sakit hati dengan perbuatan Juliari ini. Namun, perbuatan Juliari ini juga tetap harus diproses dalam hukum. Sehingga pada tanggal 6 Desember 2020, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menetapkan Juliari Batubara ini adalah tersangka tindakan korupsi yang diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan korupsi, di mana Juliari Batubara ini divonis
12 tahun penjara, denda 500 juta, dan ada pidana tambahan yaitu sebesar 14,59 miliar. Ini merupakan risiko yang harus ditanggung Juliari karena sudah melakukan penggelapan dana pada bantuan dana sosial di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini. Tentunya ini merupakan hukuman yang pas untuk Juliari karena sudah menggelapkan dana. Dihimbau juga untuk pemerintah lebih hati-hati dan lebih teliti kepada bawahan-bawahannya pada saat memberikan bantuan dana sosial, baik berupa dana, uang, barang, ataupun jasa. Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, tentunya banyak sekali dari kita yang sangat membutuhkan pertolongan dari pemerintah. Masyarakat Indonesia juga banyak berharap agar pemerintah menemukan solusi terbaik atas terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan pada materi ini juga saya sangat mengharapkan semoga pemerintah lebih bijaksana dalam melakukan tindakan apapun yang akan membantu masyarakat, bukannya merugikan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kasus penggelapan dana di pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.